Baik, sudah tepat jam 8, saya izin mulai Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang, menghanyutkan. Izinkan saya mengucap salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME, Ketua Umum DPP APWI. Yang kami hormati Bapak Dr. Lalu Henry Yujana, SEAK, MMCA, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan, beserta Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota MPK. Yang kami hormati para Ketua DPP APWI, yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP APWI beserta Wakil, yang kami hormati Bendahara Umum DPP APWI beserta Wakil. Host izin boleh bantu di mute. Host izin. Yang kami hormati para ketua departemen beserta wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Yang kami hormati Bapak Ferry Firdaus, SPD MED selaku moderator. Yang kami hormati Ibu Diah Faras SEMAP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi selaku pemateri 1. Yang kami hormati Ibu Susan B. Sugiarto, SPSI, MA dari Badan Kepegawaian Negara selaku pemateri 2. Yang kami hormati Ibu Sarinah Dewi, SEME dari Lembaga Administrasi Negara selaku pemateri 3. Dan segenap pengurus DPP APWI serta tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali pagi ini kita bertemu di acara webinar seri 1 APWI 2023. Strategi optimalisasi kinerja Widya Iswara, implementasi Peraturan Menteri PAN RB nomor 1 tahun 2023, Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 6 tahun 2022, dan Jabaran Peraturan Menteri PAN RB nomor 7 tahun 2022 via daring pada hari ini, Kamis 13 April 2023. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Eva Siti Huzaifa. Saya akan menemani Bapak Ibu memandu acara webinar seri 1 ini. Sebelum acara kita mulai, agar acara berjalan lancar, tertib, dan barokah, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillah. Mas Febri, ya Mas Febri tidak pernah menulis. Berdoa selesai. Memulai acara pada hari ini, marilah bersama kita menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengikuti dengan hikmat. Kepada host, disilahkan untuk memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, wah. Jumlah.
Selanjutnya, menyanyikan Mas Apuy. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara. SDM unggul maju Indonesia, satukan langkah dalam irama. Unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia. Tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja. Integritas di atas segalanya, jalin kerjasama lembaga, inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa. Maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Terima kasih, host. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mohon kembali saya sampaikan tata tertib dari kegiatan ini agar kiranya dapat audio di mute Bapak Ibu, baru diperkenankan untuk kembali meng-unmute pada saat sesi tanya jawab nanti. Baik, kita lanjutkan. Memasuki acara berikutnya, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Departemen Pengembangan Kompetensi Widya Iswara Indonesia. Kepada Bapak Dr. Widiatmoko, disilakan. Ya, terima kasih. Mohon cek suara terdengar, Ibu. Jelas, Bapak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP API, Bapak Dr. Lalu Hendri Yujana, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, dan Wakil Ketua 4, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan para sekretaris, bendahara umum, para ketua badan, para ketua departemen di lingkungan DPP API, para ketua DPK API, para ketua DPW API seluruh Indonesia. Yang teristimewa, ibu-ibu para narasumber, Ibu Sarinah Dewi ME dari Lembaga Administrasi Negara, Ibu Mardian Harfiah STMM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Susan Pemegawati MA dari Badan Kepegawaian Negara, moderator Bapak Ferry Firdaus MED, MC, Ibu Eva Siti Husaifa SSI MSI, Ibu Bapak para panitia, dan para fungsionaris DPP API, serta para Widya Iswara, dan hadirin yang berbahagia, baik yang mengikuti webinar ini secara langsung di ruang virtual maupun yang mengikuti secara live streaming di kanal YouTube. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, khususnya di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amalan kita mendapat ridho darinya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang diundangkan pada 12 Januari 2023 awal tahun ini, terdapat pasal-pasal yang sangat relevan, yakni
kedudukan dan tanggung jawab jabatan fungsional, tugas jabatan fungsional, klasifikasi jabatan fungsional, dapat dari mana? kategori dan jenjang jabatan fungsional, pengusulan dan penetapan jabatan fungsional, pengangkatan dalam jabatan fungsional, penyesuaian, promosi, tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional, pengelolaan kinerja pejabat fungsional, kenaikan pangkat, pemberhentian, setara kompetensi, pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya. Di antara pasal-pasal tersebut, terdapat pasal yang menyebutkan tentang pengelolaan kinerja pejabat fungsional. Tentu pasal ini membutuhkan penjelasan teknis dan operasionalisasinya di masing-masing instansi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN juga menjadi bagian yang sangat penting bagi para pejabat fungsional, khususnya Widaiswara. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang memuat pokok-pokok pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai, pencapaian kinerja organisasi dan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Tentu secara operasional pokok-pokok tersebut membutuhkan penjelasan teknisnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi pun menjadi bagian yang sangat urgen untuk dipahami bagi para pejabat fungsional, khususnya Widaiswara. Terdapat pokok-pokok penting di dalam peraturan ini yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Dari rujukan yang menjadi landasan penting tersebut bagi pejabat fungsional, khususnya Widaiswara, dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangannya sesuai dengan jenjang jabatannya, maka diyakini dan dirasa sangat mendesak dan penting untuk mengetahui secara teknis, operasional, dan komprehensif yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja jabatan fungsional beserta kebijakannya, pengembangan kinerja, pencapaian kinerja organisasi, hasil kerja dan perilaku kerja beserta instrumennya, dan penyesuaian sistem kerja beserta strategi optimalisasi kinerjanya. Departemen Pengembangan Kompetensi Widaiswara DPP APWI hari ini Kamis 13 April 2023 menyelenggarakan webinar dengan tema Strategi Optimalisasi Kinerja Widaiswara, Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022, dan Pola Karir dan Penjabaran Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 dengan menghadirkan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yakni Ibu Sarinah Dewi ME dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Ibu Mardian Harfiah STMM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ibu Susan Bomekawati MA dari Badan Kepegawaian Negara. Peserta webinar ini berasal dari kalangan pejabat fungsional Widaiswara dari kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, maupun pejabat fungsional lainnya. Kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widaiswara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, mohon berkenan untuk memberikan sambutan, membuka acara secara resmi, serta menyampaikan pandangannya sebagai keynote speaker. Kepada Bapak Ferry Firdaus MED untuk berkenan memandu jalannya kegiatan ini. Kepada Ibu Sarinah Dewi, Ibu Mardian Harfiah MM, Ibu Susan Bomekawati MA untuk berkenan memberikan materi serta penjelasannya. Kepada Ibu dan Bapak para hadirin untuk berkenan secara aktif berpartisipasi pada kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Widiatmoko yang telah menyampaikan laporan.
Selanjutnya, penyajian oleh keynote speech sekaligus membuka acara webinar secara resmi oleh Ketua Umum DPP APWI. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Budiaso Teguh Widodo, ME, disilakan. Terima kasih Bu Dewi, Bu Evia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP APWI, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Badan Audit Keuangan Organisasi BAKO DPP APWI, para Wakil Ketua 1 sampai dengan 4, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendara Umum, dan para Ketua Departemen atau Badan di lingkungan DPP APWI, beserta seluruh jajaran pengurus DPP APWI, para Ketua DPK APWI Kementerian Lembaga, dan DPW APWI Provinsi seluruh Indonesia, para narasumber, yang pertama Ibu Mardian Harfiah, STMM dari Kementerian PAN dan RB, Ibu Susan Bomekawati dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dan Ibu Sarinah Dewi dari Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN LAN, serta Pak Ferry Firdaus dari Lembaga Administrasi Negara sebagai moderator. Pak Dr. Rudiatmoko, Ketua Departemen Pengembangan Kompetensi Widyaswara beserta jajaran pengurus, para widyaswara, seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara webinar seri ke-1 dari Departemen Pengembangan Kompetensi Widyaswara dengan topik strategi optimalisasi kinerja widyaswara, implementasi peraturan Menteri PAN-RB nomor 1 tahun 2023, peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2022, dan pola karir dan penjabaran peraturan Menteri PAN dan RB nomor 7 tahun 2022. Kegiatan webinar ini merupakan salah satu bentuk dari pelatihan non-klasikal dengan platform Zoom Cloud Meeting yang sangat berguna dan berdampak strategis di dalam peningkatan kompetensi widyaswara berkaitan dengan peran dan kiprahnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan webinar ini dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, aparatur sipil negara ASN sebagai komponen penting dalam tata laksana penyelenggaraan birokrasi pemerintahan perlu terus-menerus ditingkatkan produktivitas dan kualitas kinerjanya untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berkelas dunia. Kedua, saat ini birokrasi pemerintah telah berubah dengan sangat agile di dalam menghadapi perubahan dari era disrupsi yang penuh dengan gejolak, volatile, tidak pasti, uncertain, kompleks, dan tidak jelas, ambigu, yang lebih dikenal dengan VUCA menjadi bunny, brittle, rapuh, anxiety, ketakutan,
terhadap segala sesuatu yang tidak pasti dan dapat terlepas kapan saja. Non-linear, upaya yang tidak selalu menghasilkan efek yang sepadan maupun incompatible atau ketidakpahaman. Ketiga, di dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan birokrasi yang lincah, agile birokrasi. Agility adalah kemampuan dinamis yang memungkinkan perubahan organisasi yang tepat dan efektif sebagai respon terhadap perubahan dan gangguan lingkungan internal dan eksternal. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus-menerus melakukan berbagai penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB-RI, yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang secara resmi mewajibkan seluruh ASN harus segera menyesuaikan penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Permen-Pan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja instansi pemerintah di dalam rangka penyederhanaan birokrasi, dan Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ketiga peraturan RB tersebut pada akhirnya bermuara pada bagaimana mengoptimalisasi kinerja ASN dengan fokus khusus pada optimalisasi kinerja Widyaswara sebagai bagian dari upaya yang terintegrasi dalam manajemen PNS yang profesional. Dengan berbagai latar belakang itulah, DPPAP memandang perlu menyelenggarakan webinar strategi optimalisasi kinerja Widyaswara berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2023 dengan tujuan agar para Widyaswara diharapkan dapat memahami dan mampu menyusun rencana kerja yang dapat mendorong peningkatan kinerja, pengembangan pola karir, dan peningkatan kompetensi fungsional Widyaswara. Bapak, Ibu, para peserta webinar dan hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan penyelenggaraan webinar strategi optimalisasi kinerja Widyaswara ini, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Mardian Harfiah, STMM, analis kebijakan ahli muda pada Kementerian Pan dan RB, Ibu Susan Bomekawati, analis kepegawaian ahli muda pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dan Ibu Sarinah Dewi, SEME, Widyaswara Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN LAN, selaku narasumber atas kesediaannya menjadi narasumber dalam webinar ini. Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ferry Firdaus selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dalam webinar kali ini. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga patut saya sampaikan kepada Bapak Dr. Widyatmoko selaku Ketua Departemen Pengembangan Kompetensi Widyaswara DPPAP dan seluruh pengurus panitia penyelenggara dari jajaran Departemen Pengembangan Kompetensi Widyaswara atas seluruh kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang tidak kenal lelah sehingga dapat terselenggara kegiatan webinar ini. Semoga seluruh amal pengabdian dan keikhlasan yang tulus dari
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tak lupa pula rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar dan para hadirin sekalian atas partisipasinya di dalam mengikuti seluruh rangkaian diskusi mengenai strategi optimalisasi kinerja Widyaswara, implementasi peraturan Menteri PAN dan RP nomor 1 tahun 2023, peraturan Menteri PAN dan RP nomor 6 tahun 2022, serta pola karir dan penjabaran peraturan Menteri PAN dan RP nomor 7 tahun 2022. Demikian Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian peserta webinar, hal-hal yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan topik strategi optimalisasi kinerja Widyaswara, implementasi peraturan Menteri PAN dan RP nomor 1 tahun 2023, peraturan Menteri PAN dan RP nomor 6 tahun 2022, serta pola karir dan penjabaran peraturan Menteri PAN dan RP nomor 7 tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti webinar pada seluruh peserta dan penyelenggara yang terlibat. Semoga webinar ini memberikan manfaat baik bagi peningkatan kompetensi Widyaswara, bagi institusi maupun bagi bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME yang telah menyampaikan paparan selaku keynote speech dan membuka acara ini secara resmi. Kini tibalah saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu pelaksanaan webinar yang akan dimoderatori oleh Bapak Ferry Firdaus, SPD, MED. Bapak Ferry Firdaus saat ini menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Madya, golongan 4B di Pusbangkom, Teknis, dan Soskul, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Nomor HP seperti tera pada layar Bapak Ibu 0811873699. Riwayat pekerjaan Widya Iswara Ahli Muda Pusdiklat TF LAN RI 2011, Kabid Kajian Aparatus PKP2A LAN RI tahun 2013, dan Kepala UPT BDB Balai Diklat Bahasa LAN RI tahun 2014. Baiklah, makan roti ditemani selai, naik motor membeli ikan. Pelaksanaan webinar akan dimulai. Kepada moderator, disilakan.